Sektor pangan tanah air heboh dengan aksi oknum distributor minyak kita yang mengurangi takaran dalam kemasan. Satgas Pangan Polri berhasil mengungkap aksi kecurangan ini di beberapa wilayah. Pada 11 Maret 2025, Satgas Pangan Polri menggelar konferensi pers untuk mengumumkan pengungkapan aksi kecurangan distributor nakal yang mengurangi takaran minyak kita. Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Assegaf menyebut, Satgas Pangan Polri berhasil mengungkap 3 perusahaan yang melakukan kecurangan takaran, yakni PT Arta Eka Global Asia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara yang berlokasi di Kudus, Jawa Tengah, dan PT Tunas Agro Indo Lestari yang berlokasi di Tangerang, Banten. Helvi mengungkapkan temuan ini berawal dari inspeksi mendadak yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Polri serta kementerian lembaga terkait pada 8 Maret lalu. Pengungkapan ini berawal dari kegiatan sidak Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia bersama-sama dengan Satgas Pangan Polri dan beberapa kementerian lembaga terkait yang hadir di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, di mana di sana menemukan adanya penjualan minyak kita yang harganya di atas HET. Kemudian dilakukan pengecekan, diuji untuk ukuran isi yang ada dalam kemasan botol maupun pouch. Ternyata isinya hanya 700 ml sampai dengan 800 ml. Berbeda dengan yang tertera di kemasan yaitu 1 liter atau 1000 ml. Selanjutnya dari penemuan tersebut Satgas Pangan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi maupun kepada produsen yang memproduksi minyak kita yang kita temukan tersebut. Helvi mengungkapkan modus para pelaku adalah dengan melakukan pengaturan volume kemasan minyak kita di mesin pengemasan dengan jumlah kurang dari 1 liter. Mendapatkan fakta-fakta bahwa tempat tersebut memang menyimpan dan memproduksi minyak kita kemasan dalam bentuk kemasan botol maupun pouch dengan isi yang ukurannya berbeda dengan yang tertera di label pada kemasan tersebut. Selain itu, penyidik juga melihat adanya mesin yang digunakan untuk memproduksi, termasuk drum-drum penyimpanan bahan baku yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kemasan-kemasan botol seperti yang dilihat di depan, di mana mesin tersebut tertera di mesinnya volume yang akan dimasukkan ke dalam botol. Sudah disetting di situ. Yang satu 802 ml, yang satu lagi 760 ml. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Usai temuan ini, pada 12 Maret, Satgas Pangan Polri bersama Kementerian Perdagangan kembali melakukan sidak ke sejumlah distributor minyak kita, salah satunya yang berada di Cakung. Di sidak kali ini, Satgas Pangan Polri menguji volume takaran minyak kita dalam kemasan pouch. Hasilnya, distributor di Cakung ini tidak melakukan kecurangan. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengungkap fakta baru dalam sidak kali ini. Moga mengatakan minyak goreng yang digunakan dalam aksi pengurangan takaran bukanlah minyak goreng DMO. Menurut Moga, biaya produksi minyak goreng non-DMO lebih tinggi sehingga para pelaku mencari keuntungan dengan mengurangi takaran. Terhadap beberapa perusahaan yang sudah kita temukan, indikasinya mereka menjual minyak kita bukan minyak DMO, tapi non-DMO dengan harga jauh lebih tinggi dibanding minyak DMO. Caranya
bagaimana mereka supaya harganya masuk di pasaran, mengurangi takarannya. Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, Sahat Sinaga. Menurutnya, pelaku pengurangan takaran minyak kita bukanlah produsen, melainkan distributor tingkat 2. Bahkan ia menduga pelaku adalah distributor abal-abal. Sahat menjelaskan tidak masuk akal jika perusahaan besar mengorbankan aset hanya demi mengurangi volume minyak dalam kemasan. Untuk membuktikan pernyataannya, Sahat langsung mengecek isi minyak kita dari 2 produsen besar. Sampel pertama berasal dari PT Multimas Nabati Asahan, bagian dari Wilmar Group, di mana label kemasannya mencantumkan isi bersih 1 liter dengan harga 15.700 per liter. Hasil pengecekan menunjukkan isinya benar 1 liter, bahkan lebih. Sampel kedua berasal dari PT Miki Oleo Nabati Industri, bagian dari Musimas Group, dan sama seperti sampel pertama, kemasannya mencantumkan isi bersih 1 liter dengan harga yang sama. Setelah diperiksa, volume minyak dalam kemasan ini juga sesuai dengan takaran yang tertera di label, bahkan lebih sedikit. Dengan adanya pembuktian ini, Sahat mengimbau agar masyarakat tidak mudah menuduh produsen setiap kali muncul isu semacam ini. Mereka terlalu riskan, ngambil risiko tinggi itu enggak. Yang paling kemungkinan terjadi itu adalah di repacker. Repacker ini bisa disebut D1 Pak berarti? D2. Karena D1 nggak punya repacker, D2 yang punya repacker. Dan D2 langsung ke para penyalur. Nah, dan D2 ini kan banyak macam-macam di sini, siapa pemiliknya, apanya kan nggak tertib juga kan. Serangkaian temuan ini membuat Presiden Prabowo Subianto marah. Prabowo pun meminta pelaku untuk ditindak tegas. Menurut Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Presiden Prabowo ingin masyarakat mendapatkan produk dan jasa yang berkualitas baik. Prabowo pun berpesan tidak boleh ada siapapun yang menari di atas penderitaan rakyat. Ya gimana, masa nggak marah ya? Orang rakyat banyak yang marah itu nggak hanya presiden, kita juga semua marah kan, ya kan. Sudah kita temukan di beberapa titik ada 3 perusahaan yang sudah kita laporkan ke pihak polisian dan sudah ditindaklanjuti. Kemudian kemarin di Solo juga ditemukan ada 2 perusahaan baru. Yang jelas begini, ini mumpung ada kawan-kawan semua, pesan presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu ya menari-nari di atas kepentingan, menari di atas penderitaan rakyat. Hal senada diungkapkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Gibran menegaskan pemerintah bekerja keras melakukan pemantauan di berbagai pasar dan toko kelontong. Ia berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi. Sudah dilakukan pengecekan dan monitoring di beberapa tempat, di pasar-pasar tradisional, di toko-toko kelontong semua. Nanti ke depan akan kita tindak lanjuti lagi, monitoring dikuatkan, dan kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi ya. Sebagai bentuk komitmen pemerintah, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri kembali melakukan sidak pada 13 Maret lalu. Kali ini Kementerian Perdagangan yang dipimpin langsung Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan sidak di gudang minyak kita di Karawang. Budi melakukan langsung uji coba takaran minyak kita di gudang ini. Dari hasil uji coba ini, terungkap gudang ini memproduksi minyak kita tidak sesuai takaran di kemasan. Tanpa ragu, Mendak langsung menyegel ribuan botol kosong beserta 140 karton minyak kita siap edar. Tak hanya itu, Mendak juga memasang tertib niaga lain pada 32.284 botol kosong dengan ukuran bertuliskan 865 ml. Mendak mengungkapkan gudang yang disewa PT AIDA ini merupakan pindahan dari Depok yang merupakan hasil pengembangan lokasi pertama saat sidak pada 8 Maret lalu. Jadi kepada perusahaan ini sudah kita segel dan tidak bisa berusaha lagi, nanti izinnya segera kita cabut, tapi sekarang sudah tidak bisa menjalankan usaha. Jadi kami terus bersama-sama dengan Satgas Polri, terima kasih Pak, dan juga KL terkait terus melakukan pengawasan khususnya menjelang puasa ini, dan kami menjelang Lebaran ya. Jadi bulan Ramadan menjelang Lebaran ini kami terus melakukan pengawasan yang ketat. Pemerintah akan menindak tegas semua
pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan dan merugikan masyarakat. Kemudian kepada apakah itu produsen, distributor, ataupun repacking yang memenuhi ketentuan, ya, memenuhi ketentuan yang berlaku, kita bersama-sama akan terus memasok pasokan minyak goreng, minyak kita ke masyarakat. Tidak hanya pemerintah yang gencar melakukan sidak minyak kita, DPR RI juga ikut membantu memastikan agar masyarakat mendapatkan minyak kita sesuai dengan HET dan takaran. Ya, setelah ramai sesuai takaran, harga sesuai dengan HET. Demikian mudah-mudahan ini bisa bertahan cukup lama di seluruh Indonesia, kata Burito. Merespon kecurangan takaran minyak kita, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga mengusulkan agar subsidi minyak kita diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk tunai. Sementara untuk HET minyak kita, ia usul agar disamakan dengan minyak goreng lain atau mengikuti mekanisme pasar. Yang saya maksudkan itu tidak tepat sasaran. Ya. Kan tujuannya itu bahwa harga minyak dalam negeri itu supaya bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Oke, itu setuju. Oleh karena itu maka diatur. Ke dalam negeri ditetapkan harganya sekian CPO itu. Ke luar negeri sekian, di atas. Tapi jangan sekarang yang terjadi, harga pasar luar negeri diterjemahkan ke dalam negeri. Jadi ini naik. Nah itu kan nggak benar. 15.800 atau katakanlah 17.000. Udah semua 17.000. Cuma ke masyarakat tertentu yang kekurangan, mereka dikasih uang tunai. Misalnya 3.000, maka mereka bisa untuk minyak kita ya, mereka dapat 15.000 kan seolah-olah. Nah itu. Hingga 20 Maret, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri telah menerima 12 laporan terkait kasus minyak kita. Dari 12 laporan, Polri telah menetapkan 11 tersangka kasus pengurangan takaran minyak kita. 11 tersangka tersebut telah diproses di Bareskrim Polda Jawa Barat, Banten, Gorontalo, dan Jawa Timur. Tim Redaksi CNBC Indonesia.